doa kami, inilah seruan hati kami, bahwa hanya Engkau-lah harapan di dalam hidup ini. Tidak ada pengharapan yang lain yang menjanjikan kepastian selain daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami menjadi bagian orang-orang yang diberi pengharapan itu. Untuk itu Bapa, pada pagi hari ini, setelah kami memuji, setelah kami meninggikan nama Tuhan, biarlah pada saat ini juga Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Engkau yang mengambil alih Tuhan pemberitaan firman ini ya Tuhan. Karena kami sangat yakin kalau Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang memberitakan firman ini bagi kami semua akan diberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, berbicaralah bagi setiap kami. Berkati dan sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan saja yang boleh dinyatakan, sehingga kami, baik yang memberitakan maupun kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Saya undang kita makin berdiri lagi, boleh? Boleh ya. Kita nyanyikan sekali lagi lagu yang kemarin saya nyanyikan. Saudara yang terkasih, selalu dalam hadirat-Mu. Kuncinya ya. Ya. Jadi sidang jemaat Tuhan, setiap lagu-lagu yang ada, mari kita pelajari bersama supaya kita nanti boleh terberkati oleh pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan, selalu dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku ingini, selalu dalam genggaman-Mu. Sekali lagi kita mengatakan, oke, kita ulangi ketinggian badannya, turunin ya, ambil di D aja, D. Baik. Satu hal yang ku rindukan, selalu dalam hadirat-Mu. Satu hal yang
Baik saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tidak ada satupun kekuatan daripada setiap kita atau karena kebenaran kita boleh memegangkan diri, malah boleh ada pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau sapa saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan, belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah masih tetap tema yang sama, bangkit jadilah terang. Bangkit jadilah terang. Saudaraku yang terkasih, terang itu jelas berbeda dengan kegelapan, dengan gelap. Sebab itu terang tidak dapat bersatu dengan yang namanya gelap. Apabila terjadi satu yang namanya kegelapan, lalu kemudian terang ada, maka kegelapan itu akan apa? Akan hilang. Ya, akan hilang. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, pada saat ini kita lihat bahwa kita ini tidak dapat hidup tanpa yang namanya terang. Coba saudara, pada malam hari mati lampu, menggerutu enggak? Pasti. Apalagi kalau misalnya mati lampunya dari sore sampai pagi. Ya, kita seolah-olah kesulitan. Ya, kalau tidak ada yang namanya terang, kalau kita ada di dalam kegelapan, seolah-olah kita kesulitan, kita tak bisa ngapa-ngapain. Ya, yang ada kita stres. Ya, kita tidak bisa melihat apa-apa di dalam kegelapan. Kita tidak bisa melihat kebenaran. Kalau coba kita berjalan di dalam kegelapan, apa yang terjadi? Ya, pasti ya tembok ditabrak, ya, mau ngambil piring yang diambil sendok, betul nggak? Meraba-raba akhirnya jatuh semua itu piring, pecah. Ya, hidup dalam kegelapan, kehidupan kita hanya meraba. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak jelas, penglihatan kita tidak jelas. Kita tidak jelas di dalam memandang apa yang ada di depan kita. Makanya itu firman Tuhan berkata, jadilah terang. Karena ketika kita hidup dalam kegelapan, tidak jelas apa yang kita lakukan. Nah, hidup di dalam kegelapan pun, saudara, seperti yang saya katakan tadi, cobakan satu malam saja lampu mati, ya, lalu kemudian lilin gak ada yang jual. Baterai HP-nya mati. Karena kalau masih ada baterai HP, sinar, ya, ada senternya ada. Tapi baterainya mati, lowbat. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Ya, pertama yang terjadi ketika ada kita di dalam kegelapan, stres pasti. Ya, lalu kemudian apa? Panas. Ya, penglihatan tidak jelas. Ada rasa takut, khawatir. Ya, betul tidak? Maka itu jangan hidup di dalam kegelapan. Hiduplah di dalam terang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang terjadi, ya, kepada kehidupan kita yang dulu.
Kita hidup dalam kegelapan. Maka ini hidup dalam terang adalah satu panggilan utama setiap orang yang percaya. Hidup dalam terang itu adalah satu panggilan utama bagi setiap orang yang percaya dengan iman bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, hidup dalam terang ini, saudara, harus menjadi transformasi dalam hidup kita. Artinya apa? Transformasi yang radikal, perubahan yang radikal. Ya. Karena jelas berbeda adalah terang dengan kegelapan. Nah, kalau hidup kita dulu gelap, maka ketika kita terima Yesus, maka ini menjadi satu perubahan. Ya. Ini bukan hanya memulihkan hidup kita, tetapi perubahan di dalam segala aspek hidup kita. Perubahan yang radikal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, artinya apa? Perubahan ini harus benar-benar terjadi dalam hidup. Sekali tidak, tetap katakan tidak. Firman Tuhan bilang katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Ini satu perubahan. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam surat Efesus pasal 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Ini agak panjang saudara yang terkasih, tetapi ini berguna buat setiap kita supaya kita bisa mengerti. Ya, sudah dapat semua? Efesus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sudah dapat? Amin. Amin. Ya. Bagi yang belum dapat dicari. Ya. Di perjanjian baru. Efesus. Oke, kita baca bersama-sama. Saya baca perikop dan ayat satunya, saudara baca ayat 2, dan kemudian seterusnya secara bergantian. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan pokok yang kosong yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena itu ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas peraturanku. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan pujilah apa yang terang kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah dimurungkan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan sesama sebagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan bergunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 21 kita sama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada amin? Ya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, kita dijelaskan, kita diberi satu pengertian oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Nah, hidup sebagai anak terang seperti yang saya sampaikan tadi adalah satu panggilan utama bagi yang namanya pengikut Kristus. Orang yang percaya telah diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus, bukan saja hanya mengalami kebaikan, bukan saja hanya mengalami pemulihan, tetapi juga harus mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi 3 aspek dalam hidup kita. Pertama, pikiran kita. Kedua, tingkah laku kita. Saudaraku, yang ketiga adalah perkataan kita. Ya, mengalami perbaikan ini, saudaraku, transformasi, mengalami perbaikan ini kita tidak, kita sudah diperbaiki oleh Tuhan, kita sudah dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi harus terjadi perubahan di dalam hidup kita. Apa itu perubahan? Perubahan yang terjadi dalam hidup kita yang harus menjadi transformasi adalah pikiran kita, ya, dari negatif menjadi positif, ya. Ini harus berdampak dalam kehidupan kita. Nah, kalau nggak berdampak berarti sia-sia kita ikut Tuhan. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang saya katakan dari awal, kalau kita tetap hidup dalam kegelapan, kita akan menjadi orang yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, ya, kecemasan, kegelisahan, ya. Karena apa? Pandangan kita sudah mulai tidak jelas, bahkan mungkin gelap, ya. Kita khawatir apa yang akan kita ambil, kita khawatir apa yang akan kita lakukan, karena semua tidak jelas. Tetapi ketika kita hidup dalam terang, semua yang kita lakukan itu jelas. Jelas apa? Jelas. Kalau itu salah, jelas itu salah. Kalau itu benar, itu jelas, itu benar. Tapi permasalahannya, saudara, lebih banyak orang hidup dalam kegelapan. Bahkan ada orang yang berkata, wah, firman Tuhan itu ngeri, katanya. Kenapa? Dia takut kepada firman Tuhan yang berkata, kalau seseorang tahu berbuat baik namun tidak melakukannya, itu adalah dosa. Nah, saya ini tahu, mendingan tidak tahu sama sekali. Jadi tidak dosa. Salah, saudara. Ya. Tidak semua ini tahu mana yang salah, mana yang tidak. Jadi hari ini kita belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Ada 3 hal pokok yang saya boleh share kepada saudara melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Apa ciri hidup sebagai anak-anak terang? Ya. Ciri hidup sebagai anak-anak terang yang pertama, saudara yang terkasih, di dalam ayat 2 dia berkata, hiduplah dalam kasih. Kita harus hidup di dalam kasih. Kasih kita harus mengalami satu yang namanya perubahan. Hidup dalam kasih. Ya, sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban harum, ya, bagi Allah. Artinya kasih kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kalau sebelumnya kita hanya mengasihi diri kita sendiri,
kita hanya mau menang diri sendiri, tetapi kasih kita saat ini bukanlah tentang diri kita, tetapi bagaimana tentang orang lain juga. Kasih kita selama ini kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi ketika kita hidup di dalam terang, tidak hanya lagi mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kita juga mengasihi orang yang apa? Membenci. Orang yang membenci kita. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan pusing kalau misalnya ada orang yang membenci saudara. Jangan pusing kalau misalnya ada orang yang ngomongin saudara. Kenapa? Tetap kasihi mereka. Sebab apa? Dengan engkau mengasihi mereka, engkau menjadi anak terang. Dan ketika engkau mengasihi mereka, saudaraku, firman Tuhan juga berkata, engkau sedang menimbun bara di atas kepala. Ini gak apa-apa. Kamu mau benci, benci aja. Gak usah kita stres. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kamu mau benci, benci aja. Kamu benci sama gembalamu, silakan benci. Ini gak apa-apa. Ya, kamu mau benci sama gembalamu, kamu mau ngomongin gembalamu, terserah. Ya, gembalamu tetap mendoakan kamu. Amin. Ya. Dan kalau ketika kamu datang ke rumah gembalamu gak bilang kamu pulang, enggak. Kamu udah omongin saya, pulang. Enggak. Kamu datang aja. Dia akan berkati saudara. Amin. Enggak masalah. Jadi sama halnya juga dengan kita. Ya, tidak banyak seorang gembala, sama dengan saudara. Ya, kita diomongin, enggak masalah. Kau dibenci, tapi tetap kasih. Itulah perubahan yang terjadi. Kalau dulu, oh kamu benci saya, tunggu balasan. Betul tidak? Ya. Lalu kita cari cara bagaimana cara supaya dia keok. Betul? Atau setidaknya dia ngalah. Gua lebih hebat kan? Gua bilang juga apa? Tapi permasalahannya ketika kita hidup di dalam sebagai anak-anak terang, saudaraku yang terkasih, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Perubahan ini, ya, harus hidup dalam kasih. Yang pertama, dia harus hidup dalam kasih. Bagi yang hanya, saudara, kita harus menjaga yang namanya kekudusan. Ya, meskipun kita mengasihi, tapi kita harus tetap menjaga kekudusan. Dia katakan begini, tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, maka kita harus menjaga hidup kita. Ya, kita harus menjaga pribadi kita. Kita harus menjauhkan diri. Firman Tuhan katakan, jangankan perbuatan itu disebut saja, jangan. Ya. Tapi bagaimana kalau saya lagi digosipin? Biarin. Ya. Jangan yang digosipin itu jadinya benar. Ya. Tapi usahakan yang digosipin itu tidak benar. Betul tidak? Ya. Kalau engkau sekarang digosipin yang tidak-tidak, saudaraku yang terkasih dalam, buktikan bahwa tidak seperti yang orang katakan. Jangan bilang, kamu gosipin saya seperti itu, kamu mau saya seperti itu. Oke, saya mau. Ini kacau. Tapi kebanyakan orang begini, oh kamu mau, ya istri bertengkar sama suami, kamu begini di luar, oh kamu mau saya selingkuh, oke saya mau selingkuh nih. Enggak, buktikan bahwa engkau tidak selingkuh. Amin. Buktikan bahwa engkau tidak macam-macam. Kalau kita sedang berkumpul teman-teman kita, lalu kemudian, oh saya nggak mau ke pemuda, saya digosipin begini-begini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu kenapa kamu nggak datang? Biarin aja, mereka maunya saya seperti ini. Hah? Buktikan sama mereka. Justru kamu digosipin karena kamu nggak ada. Jangan salah ya. Bukan yang nggak datang digosipin, nggak. Kita nggak pernah gosipin kok yang nggak datang. Jemaat juga sama seperti itu. Mau nggak digosipin? Saudaraku yang terkasih,
Ya, ketika seperti ini yang terjadi, saudara, apa? Aku nggak mau datang ke gereja, Pak. Kenapa? Aku digosipin. Digosipinnya apa? Aku nggak datang ke gereja katanya. Ya memang kamu nggak mau datang ke gereja. Saya nggak mau datang lagi. Karena saya digosipin setiap saya datang katanya kamu nggak datang ke gereja. Ya udah biarin aja saya nggak datang katanya. Ini salah. Pikiran ini salah. Ya, ini bukan ciri anak Tuhan, bukan ciri orang yang hidup dalam terang. Tetapi ketika engkau ya digosipin ini atau diperkatakan yang tidak baik, buktikan bahwa tidak seperti yang orang katakan. Amin. Ini tantangan buat hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, ya, harus hidup dalam kasih. Yang pertama adalah jaga kekudusan. Itu ciri orang yang hidup dalam terang. Sebagai anak-anak terang, pertama hidup dalam kasih. Ketika dia hidup dalam kasih, dia menjaga kekudusan, jaga diri, lalu dia menjauhi kejahatan. Dikatakan firman Tuhan seperti ini, ya. Demikianlah juga perkataan kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Ini udah parah loh. Pertama kata yang kotor, kosong lagi. Udah itu sembrono lagi. Tahu artinya sembrono? Sembarangan. Jauhi perkataan yang kotor, ya. Hoax, ya. Kita sering sekali ya terintimidasi dengan hoax. Begitu dapat langsung share. Ujung-ujungnya benar gak sih tadi yang saya ngomong? Udah dikatain baru bilang maaf ya, saya dapat dari grup sebelah doang. Nah berarti situ belum baca, ngapain disebarin? Betul nggak? Kita aja belum baca, ya kita sudah bagi. Ini 14, ya, seres plus angin. Bintang 8, ya. Baru ya, bukan bintang 7. Kalau bintang 7 tadi dia bilang promosi, kantor. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita jauhi kejahatan. Karena apa? Firman Tuhan bilang apa? Disebut saja, jangan perkataan kotor, kata-kata yang kosong, bahkan kata-kata yang sembarangan, jangan sampai menjadi ada di bibir kita. Ada amin? Tapi saya percaya jemaat GGP Kabar Baik semuanya baik-baik saja. Amin. Semua omongannya membangun. Amin. Kok sedikit aminnya? Jangan benar lagi. Ya. Semuanya membangun. Ya. Jauhi kejahatan. Kalau dia katakan di ayat 11, dia berkata jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Ya, jangan ambil bagian lagi. Kalau kamu sudah menjadi anak Tuhan, menjadi anak terang, jangan lagi mengambil bagian di dalam kegelapan itu. Jangan turut menjadi bagian. Jangan ambil perbuatan mereka. Dia berkata apa, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan? Ya, ayat 18 dia berkata bahwa dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, kalau kita dulunya pemabuk, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita harus sudah ikut dengan Tuhan, kita mendapat panggilan Tuhan, kita hidup sebagai anak-anak terang. Lalu kemudian saudara yang terkasih dalam, kita sudah lama menjadi anak terang. Wah, tiba-tiba ketemu teman lama. Ketemu teman lama nih. Ya, apa kabar? Oh, baik bro. Kamu ke gereja lah, saya sudah berubah. Oh iya, bagus. Kalau begitu kita minum dulu bro. Ya kan? Ini teman, dia mau ngajak temannya ke gereja. Ya, tapi temannya ini bilang, udah lama kita nggak ketemu, kita minum dulu lah. Ya? Sehingga ketika orang ini pulang, dia tadinya maksudnya temannya,
untuk dibawa ke gereja, pulangnya ya, matanya sudah guli, mukanya sudah merah, pulang ke rumah nabrak pintu. Kenapa? Mabuk. Firman Tuhan bilang jangan turut ambil bagian dalam kehidupan. Jangan lagi kita balik. Ada satu firman Tuhan berkata, jika seorang sudah membajak, jangan melihat ke belah. Kalau engkau sudah maju, kalau engkau sudah hidup dalam Tuhan, usahakan engkau tetap ada di jalurnya Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang hidup sebagai terang. Pertama tadi adalah hidup dalam kasih. Yang kedua, saudara, selalu mengucap syukur. Ayatnya 20 dia berkata begini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Saya mau tanya saudara, adakah dia bilang begini, ucaplah syukur kalau kamu bahagia saja, ucaplah syukur kalau kamu dapat mobil saja, ucaplah syukur kalau kamu diberkati saja? Ada nggak dia bilang begitu? Firman Tuhan ini bilang, ucaplah syukur atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu, baik itu yang baik, baik itu yang tidak baik, ucaplah syukur. Orang yang hidup dalam terang, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan selalu mengucap syukur, karena apapun yang terjadi dalam hidupnya itu ada di dalam sekehendaknya Tuhan. Amin. Ingat, bukan Tuhan yang ciptakan, tetapi sekehendaknya Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, kita harus selalu mengucap syukur. Yang pertama orang yang hidup mengucap syukur itu, saudara yang terkasih, adalah dia orang yang bijak. Dia berkata begini, ya, ayatnya yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kalau ayat 15 dia berkata apa? Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Ini orang yang mengucap syukur ini, dia akan hidup bijak. Ada amin? Amin. Bijak. Ya. Dia tahu mempergunakan waktunya. Ada waktu sedikit, dia bersyukur kepada Tuhan. Mempergunakan segala waktunya untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi seluruh hidupnya, ya, adalah hidup bersyukur kepada Tuhan. Ada amin? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita mau pergunakan waktu. Kalau kita nggak pernah bersyukur sama Tuhan, kita kehilangan waktu. Amin. Jangan-jangan kita kehilangan waktu untuk bersyukur sama Tuhan. Kadang-kadang kita nggak punya waktu bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur atas segala sesuatu. Jangan hanya mau yang enaknya saja. Betul? Ya. Yang ketiga, saudara, ya, ayat 21 dia berkata, selalu rendah hati. Selalu rendah hati, gak usah sombong. Ya, selalu rendah hati. Orang yang rendah hati itu pertama, saudara, itu tidak membeda-bedakan. Ya, dia gak lihat mukamu lonjong, jangan. Ya, dia gak lihat Pak Eko gemuk, jangan deh. Ya, kalau kita ajak ke angkringan kursinya patah nanti. Enggak begitu. Ya, enggak, saya nggak lihat, cuma Pak Eko doang sama saya yang gemuk di sini. Semuanya langsing, tuh kan? Haleluya, aminin saja. Oh iya, ada satu lagi Pak Okli juga, angker. Ya, kami punya badan yang luar biasa, ya. Saya mau saingan sama, masa mereka saya ingin balas, saya ingin mereka dong. Gitu.
Iya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup yang selalu rendah hati itu tidak membeda-bedakan. Ya, nggak usah beda-beda. Oh dia dari mana? Oh dia dari sana. Oh dia ini. Dia cuma tamatan ini. Ya, nggak usah dibeda-bedakan. Oh dia mah belum sekolah. Oh dia mah, sekolahnya esteller. Ya, ya. Di atasnya esteller itu kopes ya. Jadi saudaraku yang estoker nggak termasuk. Jauh. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita nggak beda-bedakan orang, kita bisa bergaul kepada semua orang. Amin. Makanya saya percaya jemaat bakat 2 GGP Kabar Baik ini tidak membeda-bedakan. Ya, tidak ada kasta-kasta. Amin. Tidak ada, kamu bajunya bagus, kamu sebelah sini. Ya, kamu bajunya agak bagus, kurang sebelah sana. Kamu pakai sepatu, kamu di sini, di depan biar kelihatan. Enggak. Tapi bebas, semuanya saling menerima. Itu namanya rendah hati. Amin. Ya, jangan ada yang sombong. Ya, karena semua yang kita miliki itu semua dari Tuhan. Ada amin? Amin. Ya. Hidup yang selalu rendah hati, tidak membeda-bedakan. Kedua, taat sama Tuhan. Ini yang penting. Kalau engkau rendah hati, berarti engkau harus hidup taat. Makanya dia katakan di ayat 1 apa? Jadilah penurut Allah. Engkau rendah hati. Kalau kamu bilang kamu rendah hati tapi kamu tidak taat, wow, hebat sekali kita. Aku ini rendah hati Pak Pendeta. Oh ya? Saya ini rendah hati, tapi kemarin dia datang saya marah-marahin aja. Ya kan? Ada orang yang rendah hati. Saudara, jadilah penurut firman. Ya, ini 3 hal yang kita pelajari hari ini. Saudara, begini, kesulitan hidup memang membuat kita kadang-kadang alami yang namanya gelap. Ketika hidup kita ada dalam kesulitan, kadang-kadang mata kita sering gelap. Namanya gelap mata. Betul nggak? Gelap mata. Ketika kita alami kesulitan, kadang-kadang membuat kita alami yang namanya kegagalan. Kita gagal alami seakan apa? Seolah-olah harapan itu gak ada. Ya. Tetapi percayalah, ya, Tuhan tidak pernah menghendaki Anda. Tuhan tidak pernah menghendaki kita terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Artinya Tuhan tidak menghendaki kita ada di dalam kesulitan-kesulitan. Tidak terus-menerus. Ya. Dia menjanjikan satu pengharapan yang pasti. Ya. Saat Tuhan mengangkat saudara, Dia bukan hanya memberi terang kepada kita. Dia bukan hanya menerangi kita, tetapi Dia menjadikan kita itu terang. Ada amin? Ya. Kita ini adalah terang. Jadilah terang buat sesama. Jadilah terang buat sekeliling kita. Kalau engkau sudah diterangi oleh terang kemuliaan Tuhan. Maka dari itu jangan tidur di dalam tidur berkepanjangan. Ya. Jangan tidur di dalam kelemahan saudara. Jangan tidur di dalam kesulitan saudara. Kalau hidup sudah sulit, jangan dibuat sulit. Betul? Hidup kita sudah sulit. Seperti tadi, karena omongan orang, karena saya sulit, maka biarlah saya sulit sendiri. Salah saudara. Ya.
Sudah sulit, jangan dibuat sulit. Segeralah bangkit. Kata Bu Amel kemarin dalam minggu kemarin, bangkit sama dengan bangun. Ya, bangkit sama dengan bangun. Artinya apa? Saat ini engkau bangun dari kesulitan, dari keterpurukanmu, engkau bangun. Dan Tuhan pulihkan hidup. Amin. 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 Tuhan, aku mau jadi anak terang. Aku mau memulihkan posisiku sebagai anak terang. Tuhan panggil kita sebagai anak-anak terang. Namun kenapa kita harus hidup dalam kegelapan? Pulihkan, balik. Jangan hidup dalam kegelapan. Amin. Amin. Kembali. Kalau sudah terlanjur injak yang namanya gelap, kalau sudah terlanjur hidup hidup di dalam kegelapan, Tuhan bilang hari ini jangan ambil bagian lagi dalam kegelapan itu. Amin. Jangan turut ambil bagian lagi dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Jangan turut ambil lagi jatah preman. Ya. Dalam kegelapan itu. Ya. Ada amin saudara? Jadi 3 hal yang kita pelajari hari ini. Ya, pertama, hidup dalam kasih. Ya, hidup dalam kasih. Ya, di dalam kasih itu yang pertama ada, di dalam kasih itu kita harus menjaga berusaha, harus menjauhi kejahatan. Yang kedua, kita harus selalu mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur itu kita menjadi orang yang bijak. Di dalam mengucap syukur kita itu akan mempergunakan setiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Pergunakan waktumu. Jangan sia-siakan waktu. Kalau engkau gak ada kerjaan, ya doa.